Halo Kontaners, ketemu lagi di program Lagi Rame nih. Tempat kita ngebahas isu-isu panas, tajam, dan seringkali nggak dibahas secara mendalam. Saya Aji Susaini dan hari ini kita akan ngebahas fenomena yang lagi hangat. Kenapa harga emas batangan di Indonesia bisa terus naik sampai 3 juta per gram? Dan kenapa stok emas Antam yang resmi malah susah banget ditemuin? Jadi gini, akhir-akhir ini harga emas dunia memang terus naik. Pada 15 Oktober 2025 kemarin, harga emas dunia sudah menyentuh di sekitar 4.199 dolar per troy ounce. Dan para analis memprediksi harga emas dunia bisa naik lagi sampai sekitar 4.300 dolar per troy ounce akhir November nanti. Kalau kita lihat di Indonesia, harga emas batangan dari Antam sekarang berada di kisaran 2,4 juta per gram. Tapi sayangnya, stok kosong alias tidak tersedia. Akibatnya, masyarakat yang ingin beli emas batangan harus beli di toko lain dengan harga jauh lebih mahal. Mungkin bisa sampai 3,3 juta per gram. Ini tentu jadi dilema bagi banyak orang, apalagi yang ingin investasi atau bahkan yang mau beli emas untuk keperluan seperti pernikahan. Terpaksa harus menunda pembelian emas karena harga yang melonjak tinggi. Nah, ada beberapa faktor utama yang bikin harga emas naik dan stoknya langka. Pertama, sentimen global. Masih ada ketegangan perang dagang antara AS dan Cina yang membuat pasar semakin hati-hati dan beralih ke emas sebagai safe haven atau tempat aman investasi. Selain itu, konflik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan juga bikin harga komoditas seperti emas ikut naik. Kedua, kebijakan moneter di AS yang juga berpengaruh. The Fed kemungkinan besar akan menurunkan suku bunga hingga beberapa kali dalam beberapa bulan ke depan. Saat suku bunga turun, biasanya nilai dolar melemah. Dan hal ini bikin harga emas jadi lebih mahal kalau dihitung dalam mata uang lain, termasuk rupiah. Ketiga, rupiah yang sedang melemah terhadap dolar AS membuat harga emas dalam rupiah ikut terdongkrak. Masalahnya, pasokan emas batangan yang tersedia di dalam negeri sangat terbatas. Antam yang selama ini jadi produsen emas batangan terbesar di Indonesia hanya bisa memproduksi sekitar 1 ton emas per tahun dari tambang Pongkor di Jawa Barat. Sementara permintaan masyarakat bisa mencapai puluhan ton setiap tahunnya. Antam juga mencoba mendapatkan emas dari masyarakat lewat program buyback, tapi volume yang didapat cuma 2,5 ton per tahun. Selain itu, mereka juga berusaha membeli emas dari perusahaan tambang lain, tapi banyak kendala pajak dan tidak ada kewajiban bagi perusahaan tambang untuk menjual emasnya ke Antam. Karena sumber-sumber itu tidak mencukupi, Antam akhirnya terpaksa mengimpor emas sekitar 30 ton dari Singapura dan Australia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau bicara produksi emas nasional secara keseluruhan, Indonesia punya 2 pemain besar, yaitu Freeport dan Aman Mineral. Mereka memproduksi sekitar 80 ton emas per tahun. Tapi, sayangnya produksi mereka belum optimal karena beberapa kendala, termasuk insiden longsor di tambang bawah tanah Freeport baru-baru ini yang mengganggu pasokan emas. Dampak langsung dari situasi ini, masyarakat jadi sulit mendapatkan emas dengan harga wajar karena stoknya terbatas. Harga emas batangan resmi yang tidak tersedia membuat harga di pasar gelap atau toko emas lain jadi naik tinggi, yang tentu memberatkan banyak orang. Ini jelas berpengaruh, apalagi
orang yang berencana investasi atau punya kebutuhan khusus seperti pernikahan. Jadi, dari penjelasan tadi, kita bisa lihat bahwa lonjakan harga emas dan kelangkaan stok di Indonesia bukan hanya soal spekulasi, tapi ada faktor fundamental yang sangat kuat dari sisi global maupun domestik. Yang menarik, prediksi ke depan harga emas masih bisa naik, terutama karena faktor geopolitik dan kebijakan moneter global yang belum pasti. Kalau kontainer sedang berpikir untuk investasi emas, pastikan juga untuk memantau perkembangan pasar dan jangan terburu-buru membeli saat harga sedang melonjak tinggi. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.